Ini adalah iPhone 14 Pro. Jadi kita beli di iBox itu nggak dapet aksesori. Jadi untuk aksesori kita harus pilihan sendiri. Jadi cuma dapat kabel casan USB Lightning ya. Jadi dia masih pakai USB Lightning. Jadi untuk charger kepalanya dan tempered glass dan lain-lain kita bisa pilih aksesori di iBox-nya. Desainnya masih sama kayak sebelumnya ya, dia masih ngotak dan poninya digeser sedikit dari iPhone 13 Pro. Oh ya, ini kameranya udah 48 megapiksel ya, dan ultra wide 12 megapiksel dan juga telefoto 12 megapiksel. Layarnya pakai XDR OLED dan nits buat di luar ruangan itu sampai 2000 nits, dan itu emang terang banget. Jadi ini aja kalau di dalam ruangan gini kita pakai full brightness itu terasa banget terangnya. Oke, kita coba pakai Antutu versi 9. Jadi kalau di apps di Apple, Antutu itu ada di App Store ya. Tapi kalau misalnya di Android kita harus download dulu di Google. Jadi ini buat render video dia smooth banget di Antutunya. Karena rata-rata di iOS Apple itu skor tertinggi dipegang sama GPU-nya, karena GPU-nya udah pakai 5 core GPU kalau yang di Apple A16 ini. Walaupun kayak gitu, Apple ini tetap menggunakan hexa-core, tapi 2 core-nya high performance dan 6 core-nya dan 4 core-nya efisiensi. Dan high performance core-nya itu 3,4 GHz ya. Tinggi banget untuk ukuran prosesor mobile. Dan refresh rate di layar iPhone 14 ini 120 Hz. Oke, ini udah selesai tes Antutunya, dan ini skornya 884 ribuan ya. Dan seperti biasa, skor tertinggi dipegang sama GPU yang sampai 360-an. Nah, ini agak hangat dia pas habis kita tes itu. Jadi kamera ini kalau kita lihat dia 48 megapiksel ya, triple kamera. Jadi kebaca kalau di itu hanya kebaca 48 megapiksel triple kamera. Dan ini pakai internalnya 256. Jadi internal 256 sama 512 itu harganya sampai beda 3 jutaan. Jadi kalau tadinya beda cuma 1 juta, kita bakal ambil yang 512 ya. Tapi bedanya sampai 3 jutaan, jadi ya ambil yang 256 ini. Baik di Antutu maupun di AIDA, kameranya terbacanya 48 triple kamera. Dan agak sedikit beda ya, kalau di AIDA bukaannya 1,5, kalau di Antutu 1,7. Ini nggak ada settingan refresh layar, jadi kayaknya emang benar-benar dikunci untuk refresh rate. Atau kalau di Android itu pakai dynamic, jadi kalau kita otomatis nge-switch antara 120 sama 60. Jadi kalau yang high refresh rate-nya support di aplikasi, dia langsung naik. Tapi kalau misalnya
nggak support dia bakal balik ke 60. Dan di sini juga udah support always on display. Jadi always on display itu kalau nggak salah ada di HP Samsung ya, ada di Samsung Galaxy seri Galaxy itu, seri Galaxy S. Dan ini udah pakai 5G. Dan di sini ada 5G auto, 5G on. Baterainya 3000-an. Dan tentu aja masih 100% baterai health-nya. Jadi refresh layar ini dikunci di 120. Jadi kita perbedaan smoothnya itu memang udah layarnya smooth, ditambah lagi refresh rate-nya yang tinggi, jadi makin smooth aja. Ini siap buat di-update ke iOS 16.5 ya. Jadi udah tentunya pasti dapat update. Oke, ini tes kamera ya. Kameranya emang clear banget. Jadi kamera utama ini kalau untuk baik di luar maupun di dalam ruangan emang clear banget kameranya. Dan secara otomatis kalau kita ngedeketin objek, kamera itu nanti bakal pakai lensa yang ultra wide ya. Dan kalau jaraknya standar, dia otomatis pakai lensa kamera utama. Nah, sebelah kanan ini iPhone XR ya. Jadi ini emang dimensinya hampir sama kayak iPhone XR ya. Size layarnya itu 6,1 inci, walaupun ketebalannya lebih tipis iPhone XR ya. Smooth layarnya itu beda banget. Ini yang XR ini masih pakai IPS ya, IPS Retina display. Kalau yang itu udah pakai Super XDR Retina display. Jauh banget smooth perbedaan. Scroll aplikasi juga lebih enak. Harganya juga lumayan jauh beda ini. Nah, ini dulu XR sebelum upgrade ke 16.5 dia 400.000 skornya, sekarang udah 480.000. Kemungkinan nanti di 14 Pro kalau udah di upgrade ke iOS terbaru, dia bakal naik juga skor Antutunya. Ini pun kelihatan beda kualitas kamera sama. Emang pengaruh terang dari dari nits layar ya. Jadi kamera itu kelihatan cerah sekali. Kita coba pakai ini AirPlay. Berbagi langsung ke sesama iPhone, transfernya sangat cepat ya, dan dia langsung otomatis kebuka kalau udah selesai. Ini ada yang menarik ya, jadi ketika kita pakai kamera dengan jarak dekat, maka lensa yang akan digunakan adalah wide lensa, jadi lensa layar lebar ya. Tapi kalau misalnya jaraknya yang standar, maka pakai kamera utama. Tapi ada yang aneh, kamera utama size-nya 12 megapiksel. Jadi gimana ini? Agak bingung ini. Jadi gimana, apa di iPhone ini pakai jenis pixel binning juga kayak di Android atau gimana? Karena memang seperti biasa dari generasi iPhone 10 sampai 13 ya itu masih gunain 12 megapiksel, dan ini udah 48 megapiksel. Tapi kita pakai kamera utama, kebacanya tetap 12 megapiksel. Apa karena
ada settingan khusus atau seperti di Android harus ngaktifin dulu 48 megapikselnya baru bisa dipakai. Jadi bisa dibilang bukan pure 48 megapiksel ya. Nah, jadi kayak gitulah kira-kira untuk ukuran HP yang kita bisa dapetin dengan harga yang cukup wow. Dan ini emang banyak banget plusnya ya. Tapi kembali lagi ke selera konsumen ya, karena tiap produk tuh pasti punya ikonik dan peruntukannya masing-masing ya. Jadi selalu ada plus dan minusnya. Oke, buat kalian yang udah terbiasa dengan iOS, bisa komen di bawah.